Selamat hari Minggu teman-teman semua. Selamat pagi. Nah, kita mau mulai ibadah. Mari yuk saat ini aku mengajak teman-teman untuk kita mau menundukkan kepala sejenak. Kita mau mengambil waktu teduh, mau bersaat teduh, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menghadap hadirat Tuhan. Saat teduh. Amin. Dan dengarlah panggilan beribadah ini. Mazmur 95 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Yuk, aku mengajak kita semua untuk menaikkan sebuah pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita mau nyanyikan pujian ini satu kali lagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, mari saat ini aku mau mengundang teman-teman juga untuk kita kembali menundukkan kepala sejenak.
Aku mengajak teman-teman untuk mengingat kembali 1 minggu ke belakang. Adakah pikiran, perkataan, ataupun perbuatan kita yang sengaja maupun tidak sengaja menyakiti hati Tuhan? Mari kita mau akui setiap pelanggaran kita, jangan biarkan dosa tersebut menjadi penghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya, tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dia ingat teman-teman bahwa kita ini cuma debu. Mari teman-teman kita mau akui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, saat ini ya Bapa, kami telah mengakui setiap dosa-dosa kami Tuhan. Tuhan ampuni kami, baik kami secara sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, kami telah menyakiti hati Tuhan. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Kami sungguh-sungguh mau bertobat Tuhan, kami mau meminta ampun, kami ingin meminta pengampunan daripada Tuhan. Tuhan ampuni setiap dosa-dosa kami. Kami tidak mau melakukan kesalahan dosa kami lagi. Ya Tuhan, tolong yang sucikan, murnikan kami Tuhan. Dan sekarang juga kami ingin kembali Tuhan, kami ingin beribadah Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan yang berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami, Tuhan yang berbicara kepada kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami ini hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah Mazmur 150 ayat 1 sampai yang ke-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita mau nyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Biarlah lagu ini kita bisa diingatkan ya untuk kita tetap bersukacita senantiasa karena Tuhan yang membuat kita sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yuk dengan lebih semangat lagi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh apa? Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku. Melayani siapa? Melayanimu
mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya siapa? Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yeay. Saat ini dengan umat di seluruh muka bumi, kita mau ikrarkan iman kita dengan bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ayat persembahan diambil dari 2 Korintus 9 ayat ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan teman-teman seperti biasa masih dilakukan secara online. Teman-teman bisa melakukan persembahan melalui QR Code yang tersedia di layar teman-teman. Saat ini aku juga mau mengajak kita untuk mendoakan satu buah doa pokok syafaat. Mari kita mau berdoa menyerahkan untuk kondisi pandemi yang belum berakhir. Teman-teman juga tahu ya, masih varian baru terutama Omikron yang kasusnya terus meningkat setiap hari. Di masa-masa seperti ini, biarlah kita juga tetap tidak takut, tidak panik, kita lakukan 6M, dan kita terus berserah menyerahkan kepada Tuhan, supaya vaksin booster itu bisa segera dilaksanakan dengan cepat gitu ya. Kita mau berdoa biarlah vaksin ini bisa menjadi harapan supaya Indonesia, dan gak cuma Indonesia, dunia bisa keluar dari pandemi COVID. Yuk, mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, saat ini kami bersahati Tuhan mendoakan untuk COVID-19 yang masih terjadi Tuhan di negara kami ini. Tuhan, kami mendengar Tuhan varian baru Omikron ini terus kasusnya semakin meningkat. Ya Tuhan, kami nggak tahu apa nanti yang akan terjadi di masa depan, tapi kami berdoa, kami mau meminta belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan melihat kami manusia yang tidak berdaya. Tuhan kami memohon Tuhan supaya yang menjaga kami, melindungi kami, keluar masuk kami, dan biarlah juga Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah kami, para pemimpin, supaya kami masyarakat bisa mendapatkan vaksin booster dengan segera, sehingga kami pun bisa terlindungi Tuhan dari virus-virus yang ada. Tuhan kami menyerahkan semua, kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami. Tuhan kami menyayangi dan mengasihi kami. Sungguh Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan semua pergumulan kami. Amin. Ya, saat ini sebelum memasuki pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lasa Hendra, aku juga mengajak kita untuk menaikkan lagu tema kita di bulan Januari, yaitu Ku Persembahkan Hidupku. Yuk, mari kita mau menaikkan pujian ini ya. Semua milikku, ku
Firman Tuhan akan dibawakan oleh Lause Hendra. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik sekalian, puji syukur ya kalau hari ini kita bisa memasuki ibadah dan juga hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami masih diberikan sekali lagi satu kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Kau juga yang mau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini, dan biarlah kami diberikan satu ketenangan untuk kami juga bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini langsung bawakan dari Matius pasal 5 ya. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya ke-16 ya. Kita buka Alkitab kita. Matius pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya kamu melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, hari ini kita lihat, kita akan belajar mengenai apa sih nilai hidup kita sebagai seorang murid Tuhan. Ya. Murid Tuhan ya, lahir baru dan dibaptis itu biasanya memang adalah proses yang harus dijalani ya, yang harus dijalani untuk menjadi murid Kristus. Tetapi untuk menjadi murid Kristus yang sejati bukan hanya sekedar pengikut saja ya, dibutuhkan proses hidup dengan karakter yang benar ya. Ada mungkin banyak dari kita mungkin berpikir kalau saya jadi murid Kristus pastilah harus rajin ke gereja ya, terus ikut komunitas, berbuat baik, berdoa ya, dan menjadi teladan bagi orang lain. Tapi tahu nggak kamu bahwa sebenarnya waktu kita aktif melayani ya, melayani di gereja pun ya, belum tentu membuat kita menjadi murid Kristus yang sejati ya. Karena itu, untuk memastikan apakah kamu benar-benar bisa menjadi murid Kristus yang sejati ya, kamu harus memiliki satu karakter ya, menghidupi karakter seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus ya, seperti ketika Simon Petrus dan Andreas ya, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus ya, dia waktu Yesus berjalan di tepi Danau Galilea ya, ketika Tuhan panggil mereka ya, dengan segera ya, mereka itu waktu itu sebagai seorang nelayan ya, mereka langsung mengikuti dia ya, mereka memilih untuk mengikuti Yesus sebagai komitmen mereka seumur hidup ya, dan langsung meninggalkan segala pekerjaan mereka ya. Jadi murid Kristus itu bukan sekedar aktivitas pelayanan atau melayani di gereja saja ya. Ada 3 ciri-ciri dari murid Tuhan ya. Nah, ciri pertama biasanya orang yang disebut murid Kristus itu adalah orang yang rela membayar harga ketika mengikut Yesus ya. Yesus menginginkan kita menjadi pengikutnya, tetapi di saat yang sama dia juga menginginkan kita ya untuk membayar harga ya. Tapi Tuhan juga ingin kita melakukan itu dengan satu kerelaan ya. Dia tidak ingin memaksa kita ya. Tidak ada hal yang berkurang ya. Pada Kristus, kalau kita menolak Kristus ya, ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat juga tidak ada yang bertambah pada Kristus ya. Keputusan yang bebas ini selalu memiliki satu konsekuensi ya. Yesus mengatakan ada harga yang harus dibayar ketika kita mengikuti Dia ya. Langsung jadi ingat ya, waktu itu pernah ya ada satu kejadian waktu itu Samantha waktu itu ikut paduan suara ya, terus kemudian nah waktu itu ada paduan suaranya harus nyanyi di kebaktian sore ya. Nah waktu itu Lause datang ya, anterin Samantha sama Mami ya, sama Lause Lita gitu ya. Udah sampai di KU3 ya. Rumah Lause kan cukup jauh ya, di daerah Cengkareng. Sampai ke sini perjalanan kurang lebih hampir 1 jam ya, macet gitu. Waduh, Lause buru-buru cepet ya. Udah sampai ke sana, tiba-tiba Samanthanya nggak mau nyanyi. Ya Lause kayaknya kesel banget gitu ya. Kayaknya aduh, udah jauh-jauh ke sini ya, pulang pergi kita hampir 2 jam ya untuk sekedar Samantha tampil nyanyi, melayani di Padus KU3. Nggak mau nyanyi ya, nangis gitu ya. Aduh, kayaknya Lause merasa
sia-sia gitu ya yang lo lakukan ya. Seperti sudah membayar harga gitu ya, sudah meluangkan waktu gitu ya. Tapi ya itulah ya, Tuhan sekali lagi mengajarkan kita ya, bahwa memang ada harga yang harus kita bayar ya. Kenapa? Karena itulah, karena Tuhan sudah membayar dengan salib ya. Kita dipilih untuk menjadi pengikut Kristus, berarti kita juga artinya harus dituntut untuk membayar harga ya. Apakah tidak akan ada sukacita ketika kita mengikut Tuhan ya? Nah, kita bicara ketika kita harus membayar harga. Tidak ya, justru salib itulah yang memurnikan sukacita kita. Dia bukan Allah yang ingin menyingkirkan sukacita kita. Di dalam Alkitab itu banyak panggilan untuk sukacita ya. Yesus ingin kita menikmati sukacita dengan sejati ya. Nah, yang kedua, murid Kristus itu adalah orang yang dipanggil untuk selain untuk berani kita bisa membayar harga, kita harus menanggung salib, dan kita juga harus lakukan sekarang ya. Kristus menolak orang yang menunda untuk mengambil keputusan yang penting ya. Waktu itu memang akan ada selalu bagi kita ya. Tetapi ingat ya, momentum tidak akan ada selalu bagi kita ya. Tidak akan selalu ada bagi kita ya, momentum ya. Jadi langsung pernah ingat tuh ya cerita dari seorang hamba Tuhan ya, pendeta David Livingstone ya. Waktu itu dia pergi ya, dia seorang dokter yang dia pergi melayani ke Afrika ya. Dia sebenarnya dokter yang di kerajaan Inggris ya. Ya, dia sebenarnya kalau bisa mendapatkan penghasilan, dia bisa mendapatkan penghasilan begitu besar. Tapi dia terpanggil udah melayani di Afrika ya. Di saat pada masa akhir hidupnya ya, kemudian dia kena sakit, terus dia bilang, "Tubuhku boleh ya kamu bawa semuanya ya pulang ke Inggris, tapi ya tolong jantungku tetap taruh di Afrika." Ketika dia datang ya, begitu ribuan orang mengiringi ya kedatangan dia ya dengan peti jenazah itu ya. Tetapi ada satu orang ya yang berteriak ya, "Aku menyesal, aku menyesal." Dia menangis, bilang, aku menyesal gitu ya. Hal ini menarik perhatian seorang reporter ya. Terus wartawan itu kemudian bertanya, "Pak, kenapa sepanjang perjalanan ini engkau menyesal? Ya, apa yang kau lakukan? Apa yang mengakibatkan kau menyesal?" Terus dia bilang, "Aku menyesal. Kenapa? Karena aku dulunya sebenarnya sama dengan Pak David Livingstone ini ya. Melayani juga ya sebagai seorang dokter. Sebenarnya aku juga terpanggil ya. Tapi aku tidak mau menggunakan momentum itu. Ya, aku mau mencari kekayaan ya. Aku mau bekerja, mendapatkan penghasilan yang besar." Nah, kemudian tiba-tiba sekarang sudah lewat. David Livingstone sekarang sudah menyelesaikan semuanya ya. Dia sudah mendapatkan sesuatu yang baik ya. Tetapi sekarang aku sudah tua. Aku mau ikut lagi, aku nggak bisa ya. Momennya itu sudah hilang ya. Dan kemudian itulah yang mengatakan, "Aku menyesal." Ya. Aku menyesal. Ingat ya, waktu selalu ada buat kita. Tapi momentum tidak selalu ada bagi kita. Kalau momentum kita lewat ya, kita kehilangan satu kesempatan yang begitu berharga ya. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Allah, kita tidak boleh menunda keputusan, dan kita harus mengambil keputusan itu sekarang ya. Nah, ciri yang ketiga ya dari murid Kristus ya, yaitu kita harus mengambil keputusan itu secara personal ya. Kita tidak bisa menyerahkan keputusan untuk menjadi murid Kristus kepada orang lain ya. Kita tidak bisa bersembunyi di balik orang lain ya. Panggilan untuk menyerahkan hidup kita secara total adalah panggilan yang sangat personal ya. Keselamatan itu tidak bisa diturunkan. Keselamatan itu tidak bisa diwariskan ya. Langsung ingat ya, kan ada seorang pendeta besar ya, pendeta Rick Warren itu, seorang pendeta yang besar ya di Amerika ya. Dia buat sebuah buku ya. Dia sebuah buku yang begitu banyak menjadi berkat ya di dunia ini ya, dan juga diterjemahkan di Indonesia itu ya. Tetapi kalian tahu nggak ya, bahwa anaknya itu ada salah satu anaknya itu bunuh diri ya. Jadi walaupun dia adalah seorang pendeta, dia adalah seorang hamba Tuhan ya, keselamatan itu tidak bisa diwariskan. Keselamatan itu bersifat pribadi masing-masing ya. Mengapa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini ya? Pernah bahkan Tuhan Yesus bilang ya, bahwa dia datang untuk membawa
pemisahan memisahkan antara suami dan istri, orang tua dan anak, menantu, ya dan mertua. Bukan berarti Yesus ingin menceraikan orang-orang dekat kita. Tapi justru kita diperintahkan untuk mengasihi mereka, ya. Tetapi dalam kadang-kadang dalam konteks tertentu, ya, orang-orang yang terdekat itu menjadi penghalang bagi kita untuk kita mengasihi Tuhan. Ada karakter-karakter yang harus kita lakukan, ya, yang harus kita miliki sebagai murid Tuhan, ya. Satu, ya, yang pertama yaitu adalah ada 4 karakter yang menunjukkan bahwa kita adalah seorang murid Kristus. Yang pertama itu adalah kita harus bersedia mengikuti Yesus, ya. Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih dia, ya. Hal inilah yang dilakukan Yesus kepada 12 muridnya, ya. Lalu saya bacakan di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16, ya. Karena itulah dunia akan membenci murid-murid Yesus, ya. Tetapi, ya, sedikit, ya, ada banyak orang Kristen yang merasa, saya susah menjadi murid Kristus, ya. Tetapi kita harus ingat, ya, kita harus bersedia untuk melakukan apa yang dia perintahkan, ya. Nah, jadi apakah kita sudah mengikuti Yesus? Mengikuti termasuk meninggalkan hal yang terpenting misalnya dalam hidupmu, ya. Apakah ada sesuatu berharga, ya, yang sangat berharga sehingga akhirnya engkau meninggalkan Tuhan, ya. Salah satu contohnya adalah ingat tuh cerita, ya, seorang yang kaya, ya, yang dia datang kepada Tuhan Yesus, ya, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Guru dia sebutnya, ya, apa yang harus aku perbuat supaya aku bisa masuk ke surga? Tuhan bilang, jangan berzina, ya, jangan mencuri, hormati orang tuamu, ya. Semuanya disebutin sama Tuhan, ya. Wah, dia bilang semuanya sudah aku lakukan, Tuhan, semuanya, ya. Wah, kemudian Tuhan bilang apa? Hebat, betul, kamu sudah melakukan. Tapi ada satu lagi yang harus kamu lakukan, ya. Wah, dipuji seperti ini hebat nggak? Hebat loh, ya. Dia bisa melakukan hukum keempat sampai hukum ke-10 itu dengan sempurna. Sehingga Tuhan pun mengakui, betul kamu sudah melakukan, ya. Tapi dia masih gagal, ya, dari hukum ke-1 sampai ke-3, ya. Terus Tuhan bilang, jual semua hartamu, bagikan semuanya kepada orang-orang miskin. Tahu nggak apa yang dilakukan? Mau nggak dia bagikan hartanya? Dia pikir-pikir, saya milih Yesus atau saya milih harta? Bagi saya, harta saya adalah Tuhan saya. Sehingga akhirnya dengan sedih dan kecewa, dia meninggalkan Tuhan, ya. Dia menganggap Tuhan itu bukanlah yang utama, ya. Dia tidak bersedia mengikuti Yesus, ya. Nah, terus yang kedua, dia juga mau menderita untuk Yesus, ya. Di akhir zaman ini, ya, yang semakin dekat, ya, dengan kesudahan segala sesuatu, ya. Disinilah iman kita semakin sebagai tantangan, ya, entah itu dalam hal ekonomi, pergaulan, ya, teknologi, ya, gaya hidup, ya. Lalu sebelum lama ini lihat ada di Grand Indonesia itu, ya, ada family mart gitu, ya, dia ada coffee itu dia bisa pakai robot loh, ya. Semuanya menjalankan operate robot, ya, dengan robot, ya. Kamu pesan kopi apa? Bukan orang yang melayani, ya, tapi robot. Nah, itulah teknologi, ya. Nah, salah satu karakter yang harus kita miliki adalah iman yang radikal, ya. Artinya kita rela menderita demi Kristus. Memang seolah-olah ini terdengar menyeramkan, ya. Tapi itulah risiko menjadi seorang murid, ya, bahwa kita rela menderita demi Dia yang kita percaya, ya. Sama seperti ketika Tuhan Yesus sudah menderita terlebih dahulu untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Rasul Petrus adalah salah satu teladan murid yang rela, yang menderita, ya, demi Kristus. Penderitaan yang kita hadapi sama sekali bukan jalan supaya kita juga menjadi anak-anak Tuhan, ya. Tetapi naturalnya sebenarnya kita mendapatkan bagian itu sebagaimana Tuhan juga pernah mengalaminya, ya. Tetapi bukan berarti kita mencari penderitaan, ya. Oh, kalau gitu saya murid Yesus, saya harus menderita begitu, ya. Tidak, ya. Justru penderitaan, kalaupun misalnya kita diberikan kesempatan untuk melakukan penderitaan, ya, itu bukan berarti wah, kita lagi bagaimana gitu, ya. Enggak, justru ketika kita menghadapi penderitaan ini, ya, kita merasa dibedakan, dikucilkan, ya. Banyak orang berkata, kamu mah payah, tidak ingin mengikuti zaman begitu, ya. Nah, langsung jadi ingat tuh ada seorang yang pernah sharing juga, ya. Dia adalah seorang yang cinta Tuhan, ya. Pada satu hari waktu itu dia dipanggil, ya, sama bosnya. Dia seorang yang bekerja di bidang accounting, ya. Saya sekarang mau kasih kamu tugas baru, ya. Tugas barunya ini sebenarnya sesuatu tugas yang sebenarnya tidak benar, ya.
saya angkat kamu, jabatan kamu lebih naik, gajinya saya lebih tinggi, saya kasih, ya. Tapi tugasmu sekarang adalah membuat pembukuan ganda. Apa maksudnya pembukuan ganda? Ya, jadi memanipulasi, ya. Misalnya sebenarnya keuntungan perusahaan itu sebenarnya 500 juta, ya. Tapi dia harus manipulasi supaya keuntungannya dibikin 250 juta, ya. Nah, dia yang bertugas untuk melapor, yang membuat pembukuan ganda itu untuk keperluan pajak. Ya, karena kan kalau pajak itu penghasilan makin tinggi, kan pajaknya makin besar. Wah, dia bergumul, bagaimana ya? Saya juga perlu pekerjaan ini. Tapi kalau saya melakukan ini, saya melakukan penipuan, ya. Saya merasa ini sesuatu yang tidak benar. Oh, dia berdoa, dia bergumul. Kemudian akhirnya dia putuskan, dia tidak mau. Wah, atasannya bilang, kenapa kamu tidak mau? Ini bertentangan dengan iman yang saya miliki. Wah, kamu bodoh. Kamu mau, saya pecah. Akhirnya dia keluar. Ya, nah itu dah satu hal yang harus dialami, ya. Salah satu penderitaan, ya, dalam yang harus dialami. Dia harus mencari pekerjaan lain, ya. Tapi di sini dia happy. Ya, jadi ingat, ya, langsung ingat, jadi seperti yang dikatakan dalam Matius 7, ya, ayat 21 sampai 23, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, pada hari terakhir banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Nah, pada waktu itulah Tuhan akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, nyala daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan, ya. Dan juga salah satu karakter yang juga yang dimiliki, ya, yaitu murid Kristus yang melayani orang lain, ya. Dia mau, ya, Tuhan mau supaya kita bisa, ya, menjadikan orang-orang di sekitar kita itu, ya, percaya kepada Tuhan, ya. Dengan kata lain, ya, dia ingin kita melayani orang lain, ya, seperti Tuhan melayani, ya. Karakter mengasihi juga harus tampak di dalam murid-murid Kristus, ya. Jadi menjadi murid Tuhan itu bukan sekedar ucapan, tetapi juga sesuai dengan tindakan kita, ya, kepada orang lain. Nah, Rasul juga ingat mengenai hal ini, ya. Waktu itu Rasul pernah kunjungin teman Rasul di Bekasi gitu, ya, sama Rasul Nita, dia sakit, ya, dia usus buntu. Nah, kemudian ketika dia usus buntu ke rumah sakit, wah, mamanya datang. Wah, gimana ya, kenapa? Anak ini sebenarnya harus segera dioperasi. Tetapi kemudian mamanya tidak ada uang, ya. Sedangkan kalau ini usus buntu itu kalau tidak dioperasi dengan segera, ini bisa membahayakan, apalagi kalau sampai pecah. Wah, akhirnya Rasul Dita ngomong, bagaimana ya? Ya udahlah, ya udah kita talangin aja. Ya, akhirnya kita talangin tuh, ya, kita bayarin. Udah nggak apa-apa, operasi dulu aja, ya. Nanti terserah, nanti kalau udah ada mau dicicil, bisa lah, itu gampang. Yang penting teman langsung ini bisa dioperasi dengan segera. Nah, ya, kita harus tampak, ya, kita harus bisa mengasihi orang lain, ya, sehingga Tuhan bilang, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan, ya, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku, ya, di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 36, ya. Hidup murid Kristus itu harus menjadi teladan dan cerminan kasih Tuhan, ya. Gak seorang pun di dunia ini bisa seperti Yesus atau melebihi dia. Kita hanyalah cerminannya saja, ya. Dan sebagai manusia, ya, kita tidak mampu mengikuti teladannya dengan usaha dan kemampuan kita sendiri. Oleh sebab itu kita membutuhkan Roh Kudus yang memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran, ya. Murid Kristus identik dengan meniru dan meneladani gurunya, ya. Dan cara hidup kita harus sesuai dengan cara hidupnya Tuhan, ya. Karena dengan melakukan yang terdengar mungkin mustahil kita menjadi anak-anak Allah, ya, di surga, ya. Bukan berarti, ya, ketika kita menganggap apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan, ya. Kita harus seperti cerminan daripada Tuhan, ya. Ini seperti sharing dari Nick, ya. Nick waktu itu, mungkin kalian pernah kenal, ya, Nick Vujicic, ya. Dia itu seorang hamba Tuhan yang tidak mempunyai kaki, ya, dan dia tidak mempunyai tangan, ya. Dari Australia, dia pernah pergi mengabarkan Injil di di India, ya. Waktu itu ada seorang nenek tua, katanya, ya, nenek tua di India yang sedang sakit, ya. Terus kemudian dia doakan, ya, terus kemudian dia akhirnya mendapatkan mujizat kesembuhan, dan nenek itu akhirnya percaya sama Tuhan. Setelah dia meninggalkan wilayah itu, ya, seorang India yang ada di samping dia bilang, "Nih, kamu tahu nggak siapa orang ini?" Saya nggak tahu, ya kan? Dia ini adalah orang yang pendiri dari
lokalisasi ya. Jadi dia itu tempat pelacuran ya. Dia waktu muda, dialah yang mengambil anak-anak ya dari diculik kemudian dijadikan pekerja seksual ya, bikin bar minuman. Jadi dia adalah yang mendirikan lokalisasi di daerah itu. Oh ya, ya. Tapi akhirnya dia bertobat, dia percaya ya. Kasih Tuhan itu memang sungguh-sungguh tidak terbatas ya. Kasih Tuhan itu benar-benar bisa melihat, dia tidak peduli masa lalumu ya. Nah, apakah kamu sudah menjadi murid Kristus? Apakah kita sudah menjadi murid Kristus? Ya, mintalah Roh Kudus untuk memberikan kita kekuatan, ya. Karena tanpa kuasa dari Allah, ya, nggak mungkin kita bisa melakukannya sendiri. Sebagai kata penutup, ada seorang teolog berkata, ya, N.T. Wright, ya, berkata, ya, bahwa jika kita mengaku telah berjumpa Kristus, namun tidak pernah melayaninya dan menyerahkan totalitas hidup kita, ya, secara personal, mungkin kita berjumpa dengan Kristus yang lain. Apakah kita sudah berjumpa dengan Kristus yang sejati? Ya, biarlah nilai-nilai hidup kita sebagai anak Tuhan hari ini juga bisa diingat sama kita, ya, bahwa kita harus menggunakan setiap waktu yang ada ini, ya, untuk terus bergantung, untuk tetap setia, untuk tetap melayani Tuhan, untuk menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Mari saat ini kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah nilai-nilai hidup yang ada di dalam firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk sungguh-sungguh kami bergantung, bersandar penuh kepada Tuhan yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami tahu di dalam hidup ini banyak tantangan, tapi kami mau menyerahkan hidup kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk masa depan kami, untuk hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.